Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang hari ini ya menantikan video-video terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih banyak lah buat Anda yang selalu mensupport, mendukung channel ini ya, dari nol sampai detik ini alhamdulillah udah mau mencapai 400.000 ya, tapi belum sampai sih ya. Masih, saya baru nengok sih jumlah subscriber itu berapa sih, ternyata sudah mencapai 380.000 ya. Jadi bagi saya itu sangat luar biasa gitu loh, dukungan dan supportan dari teman-teman semuanya ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang gagal bayar di Kredivo 2021. Ya, ini banyak banget yang bertanya kepada saya tentang Kredivo. Saya mau bacain emailnya. Dan satu lagi buat teman-teman semuanya yang bertanya via DM, nanti dari DM mana Anda, saya akan ngangkat itu di channel Medi Brownie. Nanti Anda yang belum follow channel itu atau Anda yang belum subscribe channel itu, silahkan nanti diketik aja Medi Brownie. Kalau enggak, Anda pergi aja ke dari halaman di YouTube ini, atau linknya nanti saya sematkan di deskripsi ya. Anda boleh klik dan Anda support aja di situ. Mana tahu Anda sudah bertanya via DM dan saya diarahkan oleh tim, mendingan kita jawab aja nih Bang yang pertanyaan via DM di channel yang satu lagi. Kasihan juga karena memang ribuan dan saya di situ akan pilih-pilih mana-mana aja nih pertanyaan yang akan saya bahas ya. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu kalau kita mau lanjutkan, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Syukur alhamdulillah. Tapi kalau terus-terusan saya dibilangin dewa lah, dewa penolong, nanti saya terlalu disanjung terus, nanti bisa jadi Firaun loh, kata Ustadz Abdul Somad ya. Semoga pertolongan menjadi ibadah pahala buat masyarakat Indonesia yang lagi merintih kekurangan dan terjerat utang pinjol baik legal ataupun ilegal. Amin ya. Nama saya, kita sensor ya. Baru saja saya lihat YouTube yang dulu terabaikan karena saya bukan kelilit hutang. Tapi saya tidak punya hutang, akan tetapi akun saya dibobol, di phishing. Berarti ada yang membajak lah ya di sini ya, ada penipuan gitu ya. Dibajak akun Kredivo belanja Gestun di Bukalapak, yang transaksinya secepat kilat tidak bisa di-cancel dan dibatalkan. Jadi saya dikejar-kejar DC untuk bayar yang bukan hutang saya. Padahal waktu kejadian Jumat 22 Oktober 2021 saya panik karena akun Kredivo sudah lama tidak digunakan dalam limitnya belasan juta. Saya tanya, barang dikirim kemana, alamatnya atas nama siapa, kirimnya lewat apa. Oke. Nah, saya juga lapor ke Bareskrim. Bagi cybernya mereka bilang abaikan saja karena tidak pakai atau transaksi. Gimana ini, saya bingung. Memang saya tidak membayar, enak saja suruh diselidiki kenapa akun Kredivo banyak yang diretas. Ini malahan ngurus hal nggak penting, ngejar-ngejar saya harus bayar. Bantu saya mohon, mungkin sampai hari ini ribuan orang yang tidak berdosa akibat perbuatan penipu. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya lampirkan. Oke, kita nggak usah munculin ya bukti ini ya. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Aditya ini ya. Aditya, saya ucapkan terima kasih dulu untuk pertanyaannya, ini bagus banget. Dan di sini yang saya nggak habis pikir, dari katanya dia sudah melapor ya ke Bareskrim. Bagi cyber mereka bilang abaikan saja karena tidak pakai dan transaksi. Benar di satu sisi mereka tidak memakai ya, tapi mereka ditagih. Mereka ditagih yang bukan mereka yang gunakan gitu loh. Jadi ibarat dia nggak makan nangka tapi dia kena getahnya gitu. Memang itu terjadi di akun mereka dan ada transaksi fiktif ya, transaksi fiktif mungkin belanja ataupun apa yang tidak dia sadari ya. Dan giliran ditanya ke pihak Kredivonya, malah mereka juga nggak akan tahu ya. Dengan hal itu yang mereka tahu itu ada tagihan atas data kita. Oke ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ini dari Otoritas Jasa Keuangan. Dari Otoritas Jasa Keuangan. Kejadian demi kejadian yang seperti ini bukan sekali atau dua kali. Ya. Pernah nggak OJK memanggil dari pihak Kredivo, pihak Shopee, pihak Aku Laku,
EasyCash, pihak dari Kredit Pintar, ada kami. Ini banyak banget disalahgunakan. Apakah ada dari segi pengamanan dari program mereka yang lemah dan gampang dibobol oleh si penipu, atau ya memang ini di sebuah unsur sengaja untuk mempermainkan masyarakat? Ya, ini kok seakan mudah banget membobol hal-hal ini. Ya, yang kata diingatkan OJK adalah hati-hati dalam kode OTP. Sekarang tidak menggunakan kode OTP sama sekali. Tiba-tiba ada proses demi proses ke akun dari smartphone kita, sehingga kita belanja lah, limit terkuras habis lah, uang tidak tahu arahnya kemana lah. Sering banget terjadi. Ya, itu pertanyaan saya untuk otoritas jasa keuangan. Kalau OJK bilangin kami tidak tahu dengan hal itu, berarti selama ini kinerja Anda tentang pinjol ngapain saja? Ya, hanya sebatas mengeluarin izin saja kah? Ini kasus bukan kasus sedebetur meminjam habis itu telat bayar, tapi menjadi korban mutlak dari pembobolan akun mereka masing-masing. Ya, makanya saya tanya, biasanya siapa pemilik rumah, itulah orang yang tahu kunci-kunci rahasia yang ada di rumah mereka. Ya, ini biasanya gitu loh. Sekarang ya, kalau dikomplain ke pihak dari kreditur masing-masing, pasti mereka tidak akan mengakui hal ini. Pasti dia akan melibatkan itu sebuah penipuan. Oke, kita paham dengan itu adalah sebuah penipuan. Dan sekarang gimana? Tentang si kreditur tetap meminta kepada orang yang tidak meminjam sama sekali. Jadi sama aja, dia sudah ditimpa tangga, di bawah sudah jatuh ditimpa tangga gitu loh. Di bawahnya ada pula monyet yang keikat. Jadi berapa kali kena orang ini? Ya, dia nggak minjam, dia yang bayar. Ya, dia nggak bayar, dia dikejar debt collector. Dia korban. Ya, pernah nggak ini diperhatikan oleh OJK atau AFVI sendiri? Ya, atau di bawah naungan Bank Indonesia juga nggak ada masalah gitu loh. Pernah nggak hal ini dikaji ulang? Bagaimana ini sebenarnya sistem digital Anda? Kenapa kok mudah banget dimasuki? Kenapa mudah banget dibobol? Ya, ada apa sebenarnya ini? Atau ini sudah permainan yang sengaja didiam-diamkan ya, untuk mencuri kembali uang dari masyarakat yang telah membuat akun ini. Ya, tuh. Dan habis itu satu lagi untuk dari Bareskrim ya, Bareskrim dari kepolisi yang tugasnya mengayomi masyarakat. Oke, ya. Itu memang bukan si debetur itu atau si pelapor itu yang memakai uangnya dan transaksinya. Tapi posisi dia korban, dia ditagih setiap hari. Dia diteror yang bukan tagihan dia. Ya, apa salahnya diberikan solusi-solusi yang bagus? Kalau dia melapor ya tolong didalami kasus demi kasus ini. Ya, apakah polisi tidak ada kewenangan lagi untuk menyelidiki kasus tentang perampokan-perampokan di era digital seperti ini? Kan itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Kemarin dari Kapolri pun juga menyampaikan jangan sampai lagi keluar tagar percuma lapor polisi. Ya. Dan ini karena kejadiannya kapan ya? Jumat 22 Oktober 2021, berarti sekitaran kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. Jadi kita maklumin lah. Karena Kapolri itu ngomong masih di bulan-bulan Desember kemarin. Oke, habis itu saya masih ada ini Assalamualaikum Bang Medi utang. Oke, ini beda lagi ya. Ini ada, itu bisa disendirikan gitu ya. Habis itu mana lagi nih? Ini EasyCash semua ya. Pokoknya tentang kredipo ini memang banyak ini proses bermasalah. Lebih lanjut data bermasalah. Oke lah ya. Jadi kita spesifikkan untuk satu ini aja ya. Orang yang tidak berdosa akibat perbuatan penipu. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami juga permasalahan yang sama dengan diceritakan oleh Aditya ini, saya berharap semuanya tolong minta debt collectornya untuk datang ke rumah. Habis itu kita akan melihat nih riwayat transaksi ini seperti apa, di mana dilakukan, pasti pihak-pihak itu bisa mengetahui. Dan di mana mereka berbelanja, dan misalnya tokoh mana pasti akan nampak di situ karena dia melakukan pembayaran kan.
Kalau misalnya ada tagihan fiktif, dia berupa belanja ya, belanja atau dia gestun, pasti dia akan ada di situ, di mana dia gestunnya nih, gesek tunainya di mana, dia mengajukan di bank mana nih pencairannya, di ATM mana nih dia penarikan ya. Kalau dia misalnya belanja, dia belanja di toko mana nih, transaksi siapa ini, alamat mana ini. Dan saya berharap teman-teman semuanya tunggu kedatangan debt collectornya ke rumah, habis itu pertanyakan. Dan coba lagi ya, coba lagi, karena kemarin sudah ada instruksi dari Kapolri, coba lagi Anda laporkan ke kepolisian, dan insya Allah pasti ditanggapilah lagi, karena sudah ada instruksi langsung dari Kapolri. Jangan sampai ada lagi tagar percuma lapor Polri ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, dan mudah-mudahan ke depannya